Kaleidoskop Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 2021. Dialog produktif Rabu Utama bertema Keyakinan Konsumen Kembali Optimis digelar pada 19 Mei 2021. Bersama Dirjen PDN Oke Nurwan dan para sumber lainnya ini untuk mendengar inisiatif-inisiatif baru dari berbagai kalangan untuk menjadi tolok ukur kinerja serta pendorong produktivitas. Keyakinan konsumen ini meningkat, gitu kan. Angkanya di 101,5 di bulan April 2021 dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Maret 2021 itu masih di bawah 100, angkanya 93,4, dan Februari juga di bawah 90, bahkan 85,8. Artinya sekarang terjadi pertumbuhan keyakinan konsumen. Pasca Lebaran 2021, upaya stabilisasi harga pangan terus ditempuh oleh pemerintah. Solusi permanen juga tengah disiapkan bagi para peritel untuk mengimbangi pasokan dan permintaan sehingga lonjakan harga pada musim tertentu dapat dikendalikan setiap tahunnya. Kementerian Perdagangan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendata kebutuhan dan stok pangan setiap daerah untuk memitigasi kenaikan harga. Pemerintah juga terus berupaya memotong rantai distribusi yang selama ini menjadi penyebab lonjakan harga pada bahan pokok pangan. Yang pasti kami selalu melakukan pemantauan harga pokok secara real time, dan kita menginformasikan terus mana yang harus diintervensi, mana kekurangannya, harganya bagaimana. Dan kita selalu beraudiensi dengan pelaku usaha. Indonesia Food Summit 2021 yang diadakan pada 25 Mei 2021 dengan tema Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan berhasil diadakan. Membahas kompleksitas pangan nasional dari hulu hingga hilir. Acara ini adalah wadah untuk mengurai berbagai permasalahan pangan seperti masalah ternak, pupuk, dan pertanian. Dalam acara ini juga lahir gagasan dan keputusan untuk model sistem pangan nasional yang adil dan berdaulat. Yang masing-masing mengaku akurat, tapi ketika katanya beras ada di pasar, harganya naik terus. Apakah memang Kementerian Perdagangan selalu ada di pasar, Pak? Melakukan pemantauan, surveillance? Secara prinsip itu memang kami lakukan, Pak. Jadi pada dasarnya tadi kita berbicara ketersediaan dan stabilisasi itu tidak jauh dari sentra produksi ke konsumen. Kita menyebutnya, Pak, margin perdagangan dan margin pengangkutan. Ini yang harus kita efisienkan. Kalau margin perdagangan dan margin pengangkutan bisa kita atur, di luar dalam tanda kutip spekulan yang masuk di situ, kan. Dan margin perdagangan dan pengangkutan untuk setiap daerah itu berbeda satu sama lain. Ini yang kita atur dalam aturan distribusinya. Kita menyiapkan fasilitas, baik itu gudang, baik itu resi gudang, baik itu subsidi transportasi untuk memutus rantai distribusi. Tapi itu kalau dimanfaatkan. Diskusi dalam acara Ngobrol Tempo bertema Bangga dengan Belanja Barang Buatan Indonesia dengan narasumber Ditjen PDN Oke Nurwan yang berlangsung pada 31 Mei 2021. Dalam diskusi, Kemendag berkomitmen untuk melindungi dan menjaga produk dalam negeri melalui penerbitan peraturan perdagangan agar tercipta perdagangan yang lebih bermartabat. Saat ini, pemerintah tengah memfokuskan pada dua sektor usaha produk UMKM, yakni fashion muslim dan makanan minuman halal yang menjadi konsumsi harian masyarakat. Pada kesempatan lain, perjanjian kerjasama pengembangan pemberdayaan UMKM dengan Grup Perhotelan Accor PT AAPC Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Persero, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil digelar. Inisiatif kreatif terus ditempuh oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional di tengah masa pandemi.
Kementerian Perdagangan resmi menjalin kerjasama dengan para stakeholder untuk mengoptimalkan geliat sektor UMKM, perhotelan, dan layanan perbankan. Langkah baik ini diharapkan memaksimalkan penyerapan hasil produksi. Kerjasama ini adalah bentuk nyata Kemendak dalam merealisasikan mandat Presiden Joko Widodo tentang gerakan Bangga Buatan Indonesia. Pemerintah itu harus menyeimbangkan prioritas yang mana antara ekonomi dan kesehatan. Salah satu tidak bisa ditinggalkan begitu saja, gitu kan? Tetapi prioritas mana dan seimbangkan sehingga pola pengaturannya pasti terdampak semua. Saya tahu. Bangga dengan belanja barang buatan Indonesia serta aturan predatory pricing di e-commerce digagas oleh Dirjen PDN diadakan secara daring pada 31 Mei 2021. Pada diskusi ini, pemerintah tengah mematangkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 50 Tahun 2020. Revisi aturan tersebut dilakukan untuk meningkatkan perlindungan bagi industri dalam negeri dan UMKM terhadap produk asing, serta memperjelas indikator-indikator terkait predatory pricing agar pelaku e-commerce memiliki acuan yang jelas. Menjadi narasumber secara virtual di Metro TV pada awal Juni 2021, Ditjen PDN menyatakan bahwa kenaikan harga yang dipicu oleh tingginya permintaan kedelai dari Tiongkok dan Australia untuk pakan ternak berimbas pada harga tahu dan tempe di pasar dalam negeri. Ketergantungan ini sehingga berdampak pada harga tahu dan tempe yang berbasiskan kedelai Amerika itu ya harus menyesuaikan. Bahkan dari pada perkiraan kami tadi disampaikan, memang minggu kemarin terjadi penurunan, tapi sekarang sudah mulai meningkat lagi. Harga di bulan Mei itu landed cost-nya sekitar hampir 11.000, pernah turun menjadi 9.600, 9.200, tapi lagi naik lagi. Itu landed cost. Sementara harapan pengrajin itu harganya di bawah 8.000 lah, 7.000, 8.000. Di sisi lain, biaya logistik masih tinggi karena kelangkaan kapal kontainer, sehingga mempengaruhi harga akhir kedelai impor di Indonesia. Menyikapi hal ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memotong rantai distribusi kedelai supaya lebih efisien dengan program operasi pasar, sehingga para importir kedelai langsung ke pengrajin tahu dan tempe. Di sisi lain, pemerintah terus memastikan ketersediaan kedelai di Indonesia. Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat melalui dana TP tahun 2021 yang diadakan secara daring melalui webinar berhasil digelar pada 9 Juni. Dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Bapak Oke Nurwan. Agenda utama pada rakor pemantauan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada kabupaten dan kota penerima dan tugas pembantuan tahun anggaran 2021 terkait dengan langkah-langkah persiapan pembangunan sarana perdagangan dan pelaporan pelaksanaan realisasi pembangunan secara sistem informasi pasar rakyat. Sementara itu, rapat peningkatan kemampuan pengelola pasar rakyat pada 14 Juni 2021 diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan bagi pengelola pasar rakyat dalam mengelola manajemen pasar rakyat yang lebih baik. Latar belakang kegiatan yang digagas oleh Ditjen PDN ini karena masih banyak ditemukan kondisi pasar yang tidak representatif seperti faktor higienitas, kebersihan, kenyamanan, kerapihan, serta faktor-faktor lain yang menyebabkan pasar rakyat kalah bersaing dengan toko swalayan. Padahal, dampak yang ditimbulkan oleh kurang representatifnya pasar akan mengakibatkan turunnya transaksi jual-beli dan omset pedagang di pasar rakyat sehingga akan melambat perekonomian di daerah. Rembuk Perunggasan Nasional 9 yang diadakan pada 19 Juni 2021 bertujuan untuk menjalin koordinasi dan komunikasi peternak mandiri bersama stakeholder perunggasan nasional. Forum ini juga menjadi evaluasi dan mencari solusi bersama terkait tata niaga perunggasan, mulai dari sektor supply demand, harga jual unggas hidup, hingga sapronak. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk perbaikan harga LB dan telur ayam hingga berada di atas HPP. Harga acuan, harga HPP, dan harga itu bukan kewajiban, tidak menjadi mandatori bagi pelaku usaha. Harga acuan, harga HPP, dan harga HET itu adalah kewajiban pemerintah dalam rangka menugaskan BUMN untuk mengintervensi manakala terjadi harga yang bergejolak.
Serbuan produk asing ke Indonesia rupanya tak hanya menyasar pasar offline, namun juga pasar online. Memasuki kuartal 3 2021, Ditjen PDN bersama TV One membahas banjirnya produk asing di toko online. Maraknya produk impor di pasar maya domestik ditanggapi serius oleh Ditjen PDN. Pasar e-commerce yang seolah tanpa batas dinilai sebagai alarm serius bagi produsen produk lokal. Gencarkan kampanye Bangga Buatan Indonesia, pemerintah melalui Ditjen PDN mendukung penuh produsen UMKM untuk dapat bersaing di pasar global. Guna dapat bersaing dengan produk-produk impor, langkah-langkah nyata seperti bimbingan dan pendampingan termasuk pula pelatihan pemasaran serta pemanfaatan teknologi terus diupayakan oleh Ditjen PDN. Terhadap UMKM, ya kita fasilitasi supaya mereka itu produknya berdaya saing, mempunyai kualitas, dan tentunya harga murah dan berbagai fasilitas lain. Mereka harus kita bimbing bagaimana membuat produk yang berkualitas, berdaya saing, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara mengemas, lalu diajarkan pula kepada mereka bagaimana untuk melek teknologi memanfaatkan ini. CNBC Indonesia kembali menggelar dialog dengan segmen Profit untuk membahas kondisi industri unggas dalam negeri. Pada diskusi kali ini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menyampaikan bahwa terjadi surplus produksi ayam ras. Sementara itu, beberapa kebijakan seperti cutting produksi juga telah ditempuh. Selain membahas kondisi industri unggas dalam negeri yang masih aman dari intervensi pasar luar negeri, komoditas daging dan telur ayam ras saat ini sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kendati kondisi pasar menunjukkan grafik yang positif, Kemendak terus berupaya untuk menjaga keseimbangan harga supply dan demand agar harga lebih tetap stabil. Si perunggasan nih, secara kalau berdasarkan prognosanya dari Kementerian Pertanian atau prognosa supply and demand-nya ini, produksi ayam ras pada tahun 2021 ini posisinya adalah surplus, di mana produksi kita itu bisa mendekati angka 3,8 juta ton, sementara kebutuhan itu adalah 3,1 juta ton. Pada 5 Agustus 2021, dua agenda penting diadakan secara virtual di Jakarta. Diskusi pertama yang bertemakan persoalan kunci subsidi pupuk di Indonesia digelar secara webinar. Pokok bahasan pada diskusi ini meliputi pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, head dan ukuran kemasan pupuk bersubsidi, penyaluran serta mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi dan permasalahannya. Pada pertemuan berikutnya, bersama CNBC Indonesia, dalam acara Food Agriculture Summit, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menjelaskan bahwa pupuk dikategorikan sebagai barang penting dan Kementerian Perdagangan berperan dalam penyaluran berdasarkan landasan hukum yang telah ada. Selain itu, pemerintah juga tengah fokus dan tepat sasaran dalam penyaluran kepada petani padi. Jadi berdasarkan Permendag 15 saat ini ada pola, itu peran Kementerian Perdagangan ya, peran Kementerian Perdagangan ada berbagai landasan hukumnya, mulai PP 77, Perpres 77 yang telah dirubah dengan Perpres 59, ya ujung-ujungnya ke Permendag 15 bahwa pupuk itu dikategorikan sebagai barang penting, sehingga memang dalam peran Kementerian Perdagangan penyaluran dan pendistribusiannya dan pengawasannya itu diatur secara ketat. Penyerahan bantuan Kemendak Peduli diadakan pada 6 Agustus 2021 di Kota Bekasi. Dipimpin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Kemendak Peduli bertujuan untuk mendukung tenaga medis di garis depan penanganan pandemi COVID-19. Diadakan di Bekasi serta sejumlah SKDP. Acara ini juga berlangsung serentak di 6 kota dan kabupaten kota seperti Kota Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok.
7 Agustus 2021 menjadi momen penting bagi Koperasi Peternak Milenial Jawa Barat. Acara diskusi yang diadakan secara virtual bertujuan untuk dengar pendapat para peternak muda. Pada kesempatan kali ini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menyampaikan tentang berdikari, supply retail modern, pemasaran dan pemodalan untuk peternak rakyat di masa PPKM. Sementara itu, Oke Nurwan juga menyampaikan bahwa kuartal 2 2021 pertumbuhan ekonomi berjalan baik. Selain itu, beberapa inisiatif terus diupayakan untuk menggairahkan kembali ekonomi pasar. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan pada 10 Agustus 2021 menggelar rapat secara virtual terkait uji coba pembukaan pusat perbelanjaan selama pemberlakuan PPKM. Dihadiri pula oleh pejabat terkait dari beberapa daerah. Acara ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Pada kesempatan yang lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan kembali hadir menjadi narasumber dalam program Economic Challenge Bersaing di Era Digital di Metro TV. Di era pandemi, sektor digital justru mampu menjembatani aktivitas dan kebutuhan masyarakat. Kendati inklusi digital membuka peluang yang besar, namun persaingan juga semakin terbuka. Sekarang kita fokus di online-nya. Kita tahu bahwa 60% digital ekonomi itu kontribusinya adalah dari e-commerce. Nah, kalau di e-commerce, kita bagaimana mengatur regulasinya? Ya tentu supaya adil, sehat, dan bermanfaat. Yang pertama itu. Tapi yang elemen-elemen yang harus kita atur adalah yang pertama dari pemanfaatnya, pelakunya, pedagang. Ditjen PDN menggelar konferensi pers implementasi uji coba pembukaan pusat perbelanjaan di mal pada 11 Agustus 2021. Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021. Uji coba ini bertujuan untuk memonitor mobilitas pengunjung maupun karyawan di pusat perbelanjaan. Pada masa uji coba tersebut, terdapat 138 mal yang tersebar di 4 kota yang siap melakukan implementasi protokol kesehatan yang ketat dan terukur. Hal-hal utama yang diatur dalam uji coba ini meliputi mal yang diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 25% pengunjung. Batasan waktu beroperasi adalah pukul 10 hingga 20 dengan protokol kesehatan yang telah dicantumkan dalam peraturan Mendagri. Diskusi nasional PP Umindo bertema UMKM tangguh berbasis digital dengan narasumber Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan digelar di Jakarta pada 14 Agustus 2021. Temu bicara dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi serta pemangku kebijakan lainnya ini juga dimaksudkan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Selain itu, webinar yang juga dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube Meet TV ini juga untuk memetakan perkembangan dan potensi e-commerce termasuk tantangan UMKM di masa pandemi. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan selaku pemangku kebijakan mensosialisasikan kerangka program penguatan kewirausahaan. Ini aspek implementasi dari bagaimana reda ekonomi berjalan. Dialog hangat bertema penerapan peraturan baru di sektor usaha dengan narasumber Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan bersama Forum Merdeka Barat 9 FMB 9 digelar secara virtual di Jakarta pada 18 Agustus 2021. Dialog ini membahas peraturan baru dalam membuka kembali pusat perbelanjaan atau mal di wilayah PPKM level 4 secara bertahap di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Dalam dialog ini, Kementerian Perdagangan terus berkomitmen untuk senantiasa menggerakkan roda perekonomian melalui sektor perdagangan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan bersama Radio Sonora membahas gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang pada kesempatan kali ini menyorot Pelangi Sulawesi. Tagar Pelangi Sulawesi adalah gagasan dari Kementerian Perdagangan dalam rangka mempopulerkan kampanye dari Sulawesi menuju mancanegara. Pelangi Sulawesi ini bertujuan mengangkat potensi produk-produk unggulan Sulawesi yang beraneka ragam dengan kekuatan seni dan budaya serta kearifan lokal seperti kuliner, kopi, kria, kain tenun, dan potensi wisata Pantai Likupang agar tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi juga dikenal dan disukai hingga mancanegara. Masih dalam rangka menggaungkan kampanye Bangga Buatan Indonesia, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan kembali hadir dalam dialog yang diadakan oleh Tribun News.
Kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia merupakan salah satu langkah strategis yang diluncurkan Bapak Presiden RI. Inisiasi ini merupakan upaya penyelamatan ekonomi Indonesia serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang bertujuan meningkatkan jumlah UMKM onboarding platform digital. Nah, sementara tujuan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sendiri, kita tahu bahwa sebuah negara maju memang menjadi maju manakala mereka bukan hanya bangga, tapi menggunakan memanfaatkan produk dalam negeri sehingga ekonominya maju dan itu berbasiskan produk nasional. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan hadir secara virtual dalam konferensi pers peluncuran komunitas retail Gojek. Tujuan diluncurkannya komunitas ini adalah untuk memberikan ruang bagi para pelaku bisnis retail terutama UMKM dan menawarkan berbagai solusi digital bagi UMKM. Melalui platform ini, Kemendak terus berkomitmen membantu peningkatan kapasitas pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM, dalam memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi untuk memasarkan produknya. Membuka awal September 2021, Dirjen PDN menggelar sosialisasi kebijakan distribusi langsung yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha sehingga potensi besar yang dimiliki oleh industri ini dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian secara maksimal. Kembali berdiskusi bersama media. Pada 2 September 2021, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan bersama Besari Agri mendiskusikan isu-isu aktual nasional seputar perunggasan, khususnya dampak Indonesia terhadap WTO, serta informasi harga pangan. Pada kesempatan ini, Kemendak berupaya menciptakan sistem perdagangan yang adil, seimbang, inklusif, dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Di hari yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan bersama AMCHAM Indonesia atau American Chamber of Commerce in Indonesia juga menggelar pertemuan. Pertemuan daring yang membahas sektor e-commerce menjadi topik utama pada kesempatan kali ini. Mewakili Menteri Perdagangan Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri hadir pada rapat pimpinan Provinsi 1 Kamar Dagang dan Industri Kadin 9 September 2021. Pertemuan ini membahas inisiatif dan upaya Kemendak dalam pengembangan UKM serta beberapa kebijakan strategis untuk mendorong kinerja perdagangan Indonesia di era normal baru. Program pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik digelar secara virtual pada 13 September 2021. Dibuka oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, agenda utama pertemuan ini adalah peningkatan pengetahuan dan kompetensi pelaku UMKM, khususnya mengenai kebijakan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik, keterampilan penguasaan fotografi digital, serta kiat-kiat mengelola toko daring dan pemanfaatan fitur-fitur dalam marketplace dan media sosial. Dua agenda penting diadakan pada 14 September 2021. Agenda pertama adalah rapat koordinasi tol laut yang sejalan dengan program Kementerian Perdagangan yakni Gerai Maritim. Dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, kegiatan ini memfokuskan pada distribusi barang khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga. Agenda kedua, Sustainability Talk, dengan narasumber Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, sukses digelar. Membahas berbagai topik penting seperti penerapan sustainability dalam regulasi teknis, serta memberikan wawasan terkait kebijakan pemerintah dalam mendukung konsumsi dan produksi berkelanjutan di industri dalam negeri, serta sistem produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Investasi Wilayah 2. Bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan program peningkatan penanaman modal berdasarkan wilayah, baik dari aspek kebijakan perencanaan, promosi, perizinan, maupun realisasi penanaman modal.
In-Store Promotion yang digelar pada 22 September 2021 diresmikan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Acara ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. In-Store Promotion bertujuan sebagai upaya pemulihan ekonomi yang terdampak sangat berat sejak adanya pandemi COVID-19 khususnya di pusat perbelanjaan. Sinergi dan kolaborasi lintas institusi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemantauan pasar dalam rangka implementasi aplikasi Peduli Lindungi telah dilaksanakan pada 25 September 2021. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi didampingi oleh Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana, Bupati Badung Inyoman Giri Prasta, dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Diadakan di Tiara Dewata dan Beach Walk Shopping Center di Denpasar dan Pasar Badung, Bali. Uji coba ini sekaligus sebagai bentuk evaluasi tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang diharapkan dapat menjadi pemicu sektor usaha lainnya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam rangka mendorong pertumbuhan kegiatan usaha broker properti dari segi perizinan di bidang perantaraan perdagangan properti, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan membuka kegiatan pertemuan teknis bidang jasa perdagangan secara virtual pada 27 September 2021. Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah sejak Januari 2017 dengan cara mengganti sistem perizinan offline menjadi perizinan online, serta di tahun 2018 mengintegrasikan proses perizinan ke dalam online single submission atau OSS. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha sehingga para pelaku usaha dapat melakukan perizinan usaha dimanapun dan kapanpun. Peninjauan uji coba penerapan protokol kesehatan melalui aplikasi Peduli Lindungi serta meninjau harga barang kebutuhan pokok yang diinisiasi oleh Menteri Perdagangan serta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan di Pasar 8 Alam Sutra. Melalui kegiatan ini, pemerintah terus berupaya memastikan agar pasar rakyat dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung dari penularan COVID-19 dan menggerakkan perekonomian melalui implementasi protokol kesehatan. Selain diadakan di Pasar 8 Alam Sutra, Tangerang Selatan, peninjauan juga dilaksanakan di beberapa lokasi seperti Pasar Majestic, Jakarta, Pasar Blok M, Jakarta, Pasar Baltos, Kota Bandung, Pasar Modern BSD, Kota Tangerang Selatan, Pasar Wonodri, Kota Semarang, dan Pasar Badung, Kota Denpasar. Balubur Town Square Bandung menjadi tempat uji coba penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan pelaksanaan protokol kesehatan pada 6 Oktober 2021. Dipimpin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, implementasi aplikasi Peduli Lindungi di pasar rakyat ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Antara lainnya, pedagang dan pengelola pasar sudah tervaksin seluruhnya. Penerapan aplikasi Peduli Lindungi serta vaksinasi pedagang dan pengelola pasar yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan bagi konsumen untuk berbelanja kembali di pasar rakyat, serta meningkatkan omset para pedagang. Memasuki tahun ketiga Gambir Trade Talk, mengangkat tema transformasi ekonomi digital, kesiapan Indonesia. Acara ini menghadirkan sambutan kunci dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dialog Gambir Trade Talk merupakan salah satu forum diskusi rutin yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan dalam mendukung kebijakan Kementerian Perdagangan. Di hari yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan membuka forum sosialisasi kebijakan dalam negeri yang diadakan di Bali. Forum ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan di bidang perdagangan terkini, terutama substansi-substansi yang terkena dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Acara ini juga untuk mendengar masukan dari dinas provinsi, kabupaten, dan kota terhadap substansi undang-undang tersebut. Sementara itu, pada 13 Oktober 2021, dua pertemuan penting kembali digelar di Pulau Dewata, Bali. Forum resmi ini memiliki agenda sosialisasi dan koordinasi kebijakan distribusi barang dan jasa perdagangan.
Tujuan dari forum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur sehingga potensi besar yang dimiliki oleh industri ini dapat menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia secara maksimal. Forum berikutnya adalah bimbingan teknis peningkatan kapasitas manajemen SDM pelaku usaha. Dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Tujuan dari forum ini adalah pengembangan dan pendampingan terhadap UMKM khususnya dari sisi manajemen SDM dan kelembagaan usaha. Sehingga diharapkan mampu mendongkrak omset, meningkatkan daya saing, serta dapat meraih pasar domestik maupun mancanegara. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan kembali membuka forum kemitraan usaha UMKM dengan marketplace dan toko retail modern. Diadakan secara virtual di Jakarta dan Belitung pada 25 Oktober 2021. Pemanfaatan teknologi di platform e-commerce diproyeksikan dapat membantu para UMKM beradaptasi dan meraih peluang secara optimal. Selain itu, melalui forum ini, diharapkan pula terjalin kolaborasi yang saling menguntungkan antara UMKM dan stakeholder lainnya. Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Bapak Oke Nurwan menghadiri peluncuran platform inaproduct.com serta penandatanganan nota kesepakatan MOU antara Kemendak dengan Inaproduct. Tonggak sejarah ini menandai kerjasama promosi dan pemasaran produk dalam negeri. Platform inaproduct.com merupakan portal direktori UMKM berbasis situs web yang terintegrasi dengan 800.000 UMKM. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Kemenkop UKM, Kemendak, Kemenprin, Kementerian BUMN, Semesco Indonesia, PT Sarinah, dan PT Ina Produk Indonesia. Sementara itu, Deep Talk 2.0 The Power of Tiny Step yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Tiongkok digelar secara virtual di Jakarta. Diadakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, acara ini dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Bapak Oke Nurwan. Membahas capaian positif serta mendengarkan kisah-kisah menarik dari pelajar Indonesia Tiongkok. Pertemuan ini diharapkan mampu meningkatkan rasa nasionalisme para pelajar khususnya diaspora pelajar untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Kementerian Perdagangan menggelar forum bisnis bertema strategi pemasaran produk UMKM di era digital. Forum yang diadakan pada 2 November 2021 merupakan bagian dari Trade Expo Indonesia Digital Edition. Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan hadir sebagai narasumber. Peran ekonomi digital terhadap ekonomi nasional yang tadi PDB, kalau dari perhitungan GMP, PDB Indonesia akan meningkat menjadi 24.000 triliun dan kontribusi ekonomi digitalnya itu diperkirakan meningkat cukup tajam dari 4% menjadi 8%. Ini adalah potensi yang harus dimanfaatkan oleh semua pihak. Selain mendengarkan paparan percepatan laju pertumbuhan e-commerce, forum ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi serta inisiatif-inisiatif baru dari para pelaku UMKM di era digital. Kembali bertemu media, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menjadi narasumber dalam program Squawk yang diadakan oleh CNBC. Temu virtual ini membahas isu yang sedang hangat, yakni lonjakan harga pangan. Pada saat ini yang tadi kita pastikan, kita tidak memaksa petani. Pemerintah sekarang menegaskan dulu untuk tetap mengambil di petani dan memasok ke peternak rakyat. Peternak rakyat ini saat ini mereka biaya produksi kalau kita diamkan dengan menggunakan jagung dengan harga mahal akan semakin meningkat. Di sisi lain, Kemendak juga terus melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di masyarakat termasuk gandum dan kedelai agar dapat dilakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan membuka bimbingan teknis pengembangan produk yang diadakan di Kabupaten Majalengka 5 November 2021. Acara ini merupakan rangkaian dari program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan
dengan tujuan pengembangan dan pendampingan serta inovasi kemasan untuk meningkatkan standar kualitas produk. Kota Bekasi menjadi tuan rumah penyelenggaraan prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang jasa perdagangan pada 8 November 2021. Dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, forum diskusi ini merupakan wadah dengar pendapat guna menyempurnakan rumusan RSKKNI yang telah disusun oleh pakar-pakar, praktisi, asosiasi industri, akademisi, serta instansi pemerintah terkait. Webinar lintas negara yakni Indonesia Arab Saudi dengan tema Trade Logistics Strategy in the Era of Logistics 4.0 berhasil digelar di Jakarta 9 November 2021. Menjadi bagian dari Plan of Action kerjasama Indonesia Arab Saudi di bidang perdagangan. Tujuan pertemuan ini adalah memetakan peluang dan tantangan serta usulan strategi sistem logistik perdagangan di era 4.0 berdasarkan dari pengalaman masing-masing negara. Peringatan Hari Retail Nasional dibuka dengan diadakan konferensi media pada 10 November 2021. Poin-poin penting dalam temu media ini diantaranya adalah dukungan Kementerian Perdagangan terhadap sektor retail dan UMKM seperti meluncurkan gerakan Bangga Buatan Indonesia serta menginisiasi penggunaan kembali sektor-sektor retail offline di masa PPKM. Di sisi lain, Kemendag senantiasa memberikan solusi kreatif seperti pelatihan secara virtual kepada UMKM dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan kualitas desain kemasan dan produk. Masih di hari yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan hadir dalam diskusi bersama Tempo dengan tema Pahlawan Masa Kini dan Tantangan di Era Digital. Generasi muda, kita tahu bahwa khususnya milenial dan generasi Z yang memiliki karakteristik digital native, serba cepat dan pragmatis akan mendorong perubahan di berbagai bidang, sehingga harus dibarengi dengan penguatan karakter bangsa yang lebih nasionalis sehingga mampu menjadi pahlawan ekonomi masa sekarang dan masa mendatang. Hari Retail Nasional diperingati pada 11 November 2021 berlangsung secara khidmat. Stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjadi topik utama yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan dan Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Roy N. Mandey, pada acara ini, Mendak mengungkapkan bahwa bangkitnya daya beli masyarakat dan bergeraknya konsumsi rumah tangga melalui sektor retail menjadi pendorong pemulihan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Penyelenggaraan The 19th International Franchise License and Business Concept Expo and Conference in conjunction with Indonesia License Expo 2021 diadakan secara hybrid pada 12 November, menjadi penanda bangkitnya sektor waralaba, lisensi, dan peluang bisnis dalam mendukung pencapaian pemulihan ekonomi Indonesia. Jadi data yang saya terima, yang formal, bidang franchising dan licensing, ada 97.000 gerai dan jumlah tenaga kerjanya 630.000. Jadi ini bukan suatu yang remeh gitu. Ini membantu membuka lapangan kerja. Pada gelaran kali ini, Kemendag memfasilitasi beberapa pelaku bisnis untuk memamerkan produk-produk mereka secara gratis baik fisik maupun virtual. Pasca peringatan Hari Retail Nasional, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan membuka rapat koordinasi nasional stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada 15 November 2021 di Bandung. Mendak menekankan akan pentingnya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini ditujukan agar dapat menjaga stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok serta ekonomi tetap tumbuh selama pandemi. Di hari yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan membuka secara resmi peluncuran digitalisasi pasar rakyat atas baru di Kota Cimahi, Bandung. Program ini merupakan transaksi daring melalui platform media sosial
marketplace maupun transaksi jual beli secara non-tunai. Dan ternyata selama masa pandemi kita juga ada terjadi perubahan perilaku masyarakat yang mulai bergeser dari konvensional ke digital. Dan digitalisasi adalah salah satu bagian dalam rangka membangun equilibrium antara kesehatan dan gerakan ekonomi. Melalui digitalisasi pasar, diharapkan dapat membangkitkan ekonomi di daerah, membangkitkan omset pedagang pasar, serta membantu stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat selama pandemi maupun pasca pandemi. Gerakan UKM menuju digital semakin gencar. Salah satu kegiatan yang diprakarsai oleh Ditjen PDN adalah peluncuran katalog Go Digital pada 19 November 2021. Dibuka secara virtual oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan dalam membantu pelaku usaha untuk dapat bertahan di masa pandemi dengan tujuan dapat mempromosikan produk-produk unggulan mereka secara digital. Rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti turunnya harga bawang merah di tingkat petani digelar oleh Kementerian Perdagangan. Diadakan di Lombok pada 22 November 2021, Kementerian Perdagangan bersama pemerintah daerah NTB berkomitmen untuk membantu mengupayakan penyerapan dan penyaluran kepada daerah-daerah sentra konsumsi dengan harga bawang merah yang tinggi, serta mengupayakan jaminan bagi para petani bawang merah sehingga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga khususnya bawang merah dapat tercapai. Sementara itu, sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri terus digencarkan. Salah satu upayanya adalah dengan diadakannya pertemuan virtual antara Kementerian Perdagangan bersama pejabat dan tokoh masyarakat di Kota Malang, Jawa Timur. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produk unggulan UMKM dalam negeri dan perekonomian nasional. Melalui gerakan ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat saling bantu agar perekonomian Indonesia dapat bangkit. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan kembali menjadi narasumber dalam wawancara bersama CNBC dalam program Food Agri Insight bertema Akselerasi Kualitas Olahan Minyak Nabati pada 26 November 2021. Melalui Permendag yang terakhir, Permendag 36 tahun 2020, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perdagangan telah memberikan waktu transisi yang cukup. Pemerintah tidak ingin lagi menunda karena ini dikaitkan dalam rangka di mana higienitas atau keamanan, kenyamanan dalam menggunakan ini menjadi faktor utama dan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan hal itu terjadi. Inisiatif larangan minyak goreng curah yang sebenarnya sudah dilakukan 10 tahun terakhir ini dikhususkan untuk memberikan perlindungan konsumen dan faktor kebersihan. Di hari yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan membuka kegiatan temu usaha virtual gerai maritim. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memfasilitasi para stakeholder yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah, pelaku gerai maritim, asosiasi serta BUMN dalam satu forum kerjasama yang saling menguntungkan sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan gerai maritim, memberikan keuntungan bagi para petani dan pedagang melalui pemasaran produk unggulan daerah yang lebih luas, serta meningkatkan frekuensi perdagangan antar pulau. Agenda November 2021 ditutup dengan rapat koordinasi stabilisasi harga minyak goreng kelapa sawit yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi serta didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Beberapa poin penting dalam pertemuan ini diantaranya adalah membahas koordinasi pemerintah dengan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMI) dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng bagi masyarakat. Dibuka dengan 3 agenda utama, Indonesia Business Forum yang disiarkan secara langsung oleh TV One dengan narasumber utama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menjadi agenda pertama.
menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan kenaikan harga minyak kelapa sawit serta kaitannya dengan kondisi di Eropa menjadi isu hangat yang dikupas tuntas dalam forum ini. Di tempat lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan kembali menjadi narasumber pada acara National Sugar Summit. Forum yang digagas oleh Asosiasi Gula Indonesia serta beberapa instansi terkait ini membahas tantangan produksi gula nasional menuju swasembada gula dengan penerapan sistem hulu hilir berkelanjutan serta beberapa terobosan-terobosan lainnya. Masih di hari yang sama, sebagai penutup rangkaian acara pada 1 Desember 2021, temu media dalam rangka Indonesia Franchise Forum dan BizFest 2021 diselenggarakan secara virtual di Jakarta. Hadir pada konferensi pers tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan yang pada kesempatan ini membahas peran dan upaya Kemendak dalam peningkatan nilai investasi, peluang bisnis, serta nilai transaksi di pasar dalam negeri. 2 Desember 2021, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat P3DN melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas manajemen SDM pelaku usaha pada 2 Desember 2021. Dibuka secara daring oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, acara ini merupakan bagian dari dukungan Kementerian Perdagangan terhadap pengembangan UMKM. Melalui kegiatan ini, UMKM diharapkan dapat memperoleh tambahan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam menjalankan usahanya. 2 agenda penting diadakan pada 3 Desember 2021. Yang pertama adalah peresmian kemitraan usaha UMKM dengan retail modern. Dihadiri secara daring oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Acara ini merupakan kolaborasi sinergis antara pemerintah dan swasta guna memberikan akses dan pengembangan kapasitas UKM sekaligus membantu para UMKM untuk meraih peluang perdagangan konvensional. Masih di hari yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan membuka rapat evaluasi pendistribusian gula kristal rafinasi yang diadakan oleh produsen GKR. Pertemuan ini juga memberikan apresiasi kepada produsen GKR yang telah memenuhi kepatuhan kewajiban penyampaian laporan perdagangan GKR yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019. Seperti diketahui bersama, jelang libur Natal dan Tahun Baru, berbagai harga kebutuhan pokok sering mengalami kenaikan. Sebelumnya pada 6 Desember 2021, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan dan perwakilan KPPU duduk bersama secara daring guna membahas permasalahan dan mencari terobosan guna mengantisipasi tingginya permintaan masyarakat pada 2 libur tersebut. Dari hasil rapat koordinasi dari laporan pemerintah daerah, stok bahan pokok tersedia cukup, diperkirakan sampai selesai Nataru itu aman dengan harga yang stabil. Pada kesempatan ini, Ditjen PDN dan KPPU senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang dan kebutuhan pokok di masyarakat. 2 acara penting pada 7 Desember yakni BizFest Award dan Franchise Forum 2021 dengan narasumber Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan berhasil digelar. Pemerintah melalui Ditjen PDN mengapresiasikan sinergi para pelaku usaha di sektor waralaba dalam membangkitkan semangat perekonomian. Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha yang selalu aktif dan berinovasi dalam menjalankan usahanya. Kesuksesan kegiatan ini diharapkan menjadi pendorong peningkatan nilai investasi, peluang bisnis, dan nilai transaksi dalam negeri di sektor bisnis lisensi dan waralaba, sehingga dapat mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. Agenda selanjutnya, sebagai penutup rangkaian BizFest Award 2021, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan memberikan apresiasi dan kontribusi positif bagi perekonomian nasional di sektor waralaba. Pemerintah melalui Ditjen PDN juga mengajak segenap masyarakat untuk terus menggaungkan gerakan nasional Ayo Berbisnis, Ayo Berbelanja, Ayo Jadi Wirausahawan. Inisiatif ini harus terus digaungkan demi memulihkan kembali aktivitas kemitraan melalui waralaba di Indonesia. 21 Desember 2021 menjadi agenda penting bagi pemberasan nasional.
Pasalnya, di hari tersebut rapat kebijakan pemberasan yang dipimpin oleh Dirjen PDN Oke Nurwan dengan tujuan mengevaluasi kebijakan terhadap HET beras berhasil digelar. Rapat ini digelar dengan mempertimbangkan berbagai isu termasuk tingkat inflasi, angka kemiskinan, serta daya beli masyarakat. Di hari yang sama, Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan se-Indonesia West Java Trade Tourism Investment Partnership 2021 digelar. Hadir pada acara tersebut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Program yang diadakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini menitik beratkan pada kerjasama perdagangan antar daerah untuk penguatan ekonomi nasional. 2 poin penting dalam forum ini adalah pengembangan skala prioritas perdagangan melalui sinergi dan konektivitas antar provinsi, dan komitmen kerjasama perdagangan untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Agenda selanjutnya, acara penghargaan wilayah tertib administrasi dan wilayah bebas dari korupsi 2021 diadakan pada 22 Desember, sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Tujuan lain dari acara ini adalah memajukan perdagangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berkualitas. Digelar pula secara daring, Kementerian Perdagangan berkomitmen terus menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan di bidang perdagangan, yaitu menjaga neraca perdagangan surplus, meningkatkan ekspor non-migas, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan memimpin pelepasan ekspor akhir tahun 2021, yakni produk stainless steel yang diadakan di Karawang, Jawa Barat. Diadakan pada 23 Desember 2021, acara ini diikuti oleh 278 perusahaan dari 26 provinsi yang tersebar di 26 kota. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi Kemendak terhadap kinerja para eksportir dan pemerintah daerah yang turut menyokong upaya peningkatan ekspor dan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus memotivasi kalangan usaha untuk terus mempertahankan dan memperluas pasar ekspor. Tampil pada program Metro TV dengan tema Harga Bahan Pokok Naik pada 27 Desember 2021, Kemendak yang diwakili oleh Dirjen PDN Oke Nurwan menilai kendati beberapa komoditi mengalami kenaikan, namun secara umum relatif masih stabil. Menyikapi hal ini, berbagai upaya juga telah ditempuh pemerintah. Misalnya untuk minyak goreng curah, kebijakan terkait dengan produk ini telah mengalami relaksasi. Hal ini untuk memastikan tidak ada biaya lainnya. Beberapa antisipasi terkait dengan naiknya harga cabai rawit yang mencapai hingga 100% juga telah ditempuh. Oke Nurwan kembali menjelaskan bahwa optimalisasi sentra-sentra produk mengalami surplus akan dikomunikasikan di tiap daerah. Pemerintah juga tetap memberikan bantuan sosial untuk beberapa bahan pokok dalam rangka pemulihan ekonomi di era pandemi ini. Kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi hampir di semua daerah menjelang akhir tahun. Bersama Kompas TV, kali ini Dirjen PDN Oke Nurwan membahas kenaikan bahan pokok jelang Nataru. Meroketnya sejumlah harga bahan pokok jelang akhir tahun ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Beberapa bahan pokok seperti telur yang mengalami kenaikan harga disebabkan salah satunya karena tingginya harga pangan. Selain telur, kenaikan harga cabai juga menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Oleh sebab itu, melalui Ditjen PDN, selain menjaga pasokan dan harga di dalam negeri, pemerintah juga mengupayakan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang membutuhkan. Di hari yang sama, Dirjen PDN Oke Nurwan di dalam acara Berita 1 TV mengatakan bahwa penyebab dari kenaikan harga pangan adalah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Refocusing anggaran untuk COVID-19 menjadi penyebab fluktuasi bahan pangan. Di sisi lain, Kemendak menjamin bahwa tahun depan harga minyak akan turun. Sementara, karena faktor cuaca di beberapa daerah harga cabai masih belum bisa diprediksi. Namun, Kemendak memperkirakan bahwa musim panen dan membaiknya cuaca di bulan Februari 2022 akan menstabilkan harga cabai di pasaran. Yang terjadi perubahan itu ada refocusing anggaran ke sektor tertentu.
sehingga menggerus anggaran-anggaran yang sudah disiapkan yang tadinya normalnya untuk ini. Jelang akhir tahun, naiknya harga bahan pokok menjadi topik utama di beberapa media nasional. Telur, cabai rawit, tomat, hingga sayur mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dinamika yang terjadi di pasar telah diantisipasi oleh Kemendak. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa naiknya harga minyak goreng telah diintervensi oleh pemerintah. Soal telur, Muhammad Lutfi menambahkan bahwa suplai yang mengecil serta adanya bansos membuat harga telur naik. Menyikapi hal ini, Dirjen PDN Oke Nurwan menyatakan bahwa minggu kedua di bulan Januari 2022, kondisi pasar akan kembali stabil. Kita sudah sepakat bahwa dalam 2-3 hari ke depan atau setelah tahun baru lah, itu kembali normal, minimal diawali dengan angka 27.000, itu penurunan berarti antara 5.000 sampai 4.000, dan selanjutnya dalam minggu kedua di Januari itu harganya akan kembali normal karena permintaan yang terkait bansos ini sudah selesai.